Iya, ngaji. Tadi. Oke, kita mulai ya. Tolong mic-nya dimatikan semua. Bagi peserta yang masih dibuka mic-nya, silahkan dimatikan. Kita tutup suaranya bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik, sebelumnya saya suara-suara yang luar biasa. Saya hitung sampai 3 ya. Untuk kalian 1, 2, 3. Seseorang yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sekeluarga juga sehat? Alhamdulillah kabar sehat walaupun di tengah pandemi. Alhamdulillah. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Iya, kayak gitu. Siapakah sosok Bapak di samping saya ini? Perlu saya perkenalkan. Beliau adalah Bapak Sumanto. Tempat dan tanggal lahirnya Ponorogo 14 Mei tahun 1960. Yeah. Terus untuk alamatnya ada di Desa Jimbe. Tepatnya jalan apa Pak? Jalan itu Sunan Ampel. Oh, jalan Sunan Ampel nomornya. Jadi saya buka biar ini nanti jelas ya. Gitu ya, biar tahu bagaimana sosoknya gitu ya. Iya. Kalau lebih jelasnya, kalau alamat di RT 1, RW 1, Kerajaan 2, Jimbe, Jenangan, Ponorogo. Dan terus perlu diketahui juga bahwa beliau adalah memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali. Saya katakan banyak sekali. Yang pertama yaitu pernah menjabat sebagai ketua taruna desa Jimbe, pernah juga menjabat sebagai ketua IPNU. Artinya beliau aktif dalam kegiatan IPNU IPP Ranting Desa Jimbe. Terus juga aktif di Saka Kencana di tingkat kecamatan. Dari pramukanya BKKBN. Oh, terbaik. Alhamdulillah. Kemudian juga pernah menjadi atau menjabat sebagai LPMD di desa Jimbe. Kemudian juga pernah menjabat sebagai LPMD. Terus juga sebagai ketua NU Ranting Desa Jimbe. Kemudian juga sebagai salah satu pengurus lembaga wakaf di MWJ. Subhanallah, luar biasa. Dan juga pernah untuk pengalaman jabatannya, beliau menjabat sebagai kepala desa Jimbe periode tahun 1990 sampai dengan 2007. Berapa tahun ini? Saya hitung-hitung itu 8 tahun kali 17 tahun. Ini kalau saya oleh-oleh luar biasa, 17 tahun dipercaya oleh masyarakat desa Jimbe untuk memimpin masyarakat Jimbe. Tidak hanya cukup di situ anak-anak, beliau juga dipercaya lagi untuk menjadi kepala desa pada tahun
2019 sekarang. sampai sekarang. Nanti di akhir jabatan tahun 2025. Kalau nanti masih bersedia Bapak. Itu mungkin begitulah. Amin. Itu sekelumit tentang pengalaman jabatan dan juga pengalaman organisasi dari Bapak Sumanto. Kemudian beliau juga alumni MTS dan MAYPB Panjang, lulus di MA itu tahun 1981. Saya lahir 1982. Lahir Pak sudah luar biasa. Bapak Sumanto yang dihormati, mungkin panjenengan bisa bercerita sedikit ya, pengalamannya ketika belajar di sini, kemudian bisa nopon itu menjabat sebagai kepala desa dan juga segudang pengalaman keorganisasian itu ya. Monggo kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Guru YPIB Panjang dan juga mungkin dari wali yang baru ini mungkin ada di sampingnya yang anak dan juga adik ya ini karena saya alumni di sini bukan guru di sini, artinya saya manggil adik saya kelas saya yang baru yang kami bangun dan tadi dijelaskan dari moderator saya aman dan ini saya ini harus dulu YPIB ini bukan sanawiyah anak. Pada waktu itu saya 75 masuk di PGA. Di PGA 4 tahun, PGA 6 tahun. Kalau dulu itu adalah PGA 4 tahun. Setelah saya PGA 4 tahun, PGA yang ada di Ponorogo semuanya swasta itu dihapus kecuali ada satu PGA negeri yang ada di Jedes pada waktu itu, dan juga saya tidak akan ke sana tapi saya tetap ke sini. Akhirnya untuk Panjang YPIB ini dialihkan kepada aliyah dan sanawiyah. Begitu. Akhirnya saya PGA 4 tahun, saya nggak punya ijazah sanawiyah, tetapi saya punya ijazah yaitu PGA 4 tahun dan aliyah. Jadi PGA 4 tahun dan aliyah. PGA-nya 4 tahun, aliyahnya 2 tahun. Begitu. Adik-adik biar tahu sejarahnya bagaimana. Sejarah YPIB dulu itu bukan sanawiyah dan aliyah, tapi PGA 4 tahun. Gitu. Ini sebelumnya cerita tentang sekolahan. Ya alhamdulillah untuk saya sesungguhnya saya sangat rindu. Ya, saya menginjakkan kaki yang ada di sekolahan YPIB ini. Karena apa? Inilah tempat menggodok saya. Ini condro di muka katakan ya. Jadi saya punya pengalaman yang sekarang ini menjadi kepala desa, itu pengalaman yang ada di sini. Gitu. Katakan kalau adik-adik ini belajar dan mendaftarkan di sanawiyah atau aliyah YPIB ini adalah beruntung. Kamu sangat beruntung. Artinya bukan salah, tidak salah. Kamu benar di sini. Sebab apa? Pengalaman-pengalaman yang kita peroleh, yang aku peroleh dengan teman-teman pada waktu itu banyak yang sekarang ini sukses dengan ilmu yang diperoleh dari YPIB. Artinya begini, dari YPIB ini adalah dari pendiri-pendiri kita ini, kiai-kiai kita yang ada di Panjang ini sangat mustajab doanya. Pada waktu itu
memang di Kecamatan Jelangan saya diceritani oleh pendiri dari YPIB ini. Memang kehabisan kiai, kehabisan pada waktu itu, kehabisan mudin. Akhirnya mendirikan sekolah di mana sekolah ini bernuansakan agama. Ya alhamdulillah setelah adanya sekolah PGA yang ada jadi guru, yang aliyah sekarang kerjanya di desa, jadi modi, jadi kepala desa, jadi perangkat yang lain banyak. Itu adalah berkat doa dari para pendiri dari sekolah YPIB ini. Makanya kamu sekolah di sini ini tidak salah. Kamu termasuk anak yang beruntung. Karena apa? Karena di aliyah atau sanawiyah itu pelajarannya ada 2. Pertama, dunia akhirat. Umum itu lebih ada, dan agama pun ini lebih daripada ada. Jadi kamu tidak salah. Setelah kamu nanti di sini, katakan tamat aliyah, sudah kamu tidak canggung lagi untuk berbaur dengan masyarakat. Karena umumnya sudah ada, agamanya ya sudah ada. Mungkin nanti kamu akan diberi pelajaran kalau ini tidak daring. Ini tahlil, pasti kamu akan diberi untuk memimpin tahlil yang ada lingkungan. Dengan demikian, kamu akan diambil manfaatnya untuk masyarakat. Itu, ya. Seperti kita seperti yaitu alumni pada waktu itu. Kalau di pintu ada Pak Gunawan sebagai kami tua. Kalau di Manding ada Pak Giwo sebagai kepala desa pada waktu itu. Dan juga kalau di Selatan ada Pak Tamar menjadi kepala desa. Kalau di Tanjung Sari ada Pak Jainuddin menjadi kami tua. Kalau di Jimbe ada saya, ada Pak Anwar itu menjadi carik, ada Pak Kateni itu menjadi kaur. Kan? Kalau di Jenangan ada Pak Budi, itu teman-teman kita yang ada di sana. Mungkin dari adik-adik kenal dengan sosok-sosok itu adalah alumni dari sini. Ada Pak Kirno sekarang menjadi dewan. Itu Pak Samsudin sekarang menjadi dewan. Dia sekarang itu ada yang namanya pondok pintu itu Pak Samsudin. Itu alumni sini. Itu. Makanya sekali lagi dari adik-adik semua, ya, tidak salah kamu ini untuk belajar mengajar di YPIB. Itu. Dan juga apa sih kelebihannya di YPIB ini? Sudah saya terangkan tadi. Ya, kelebihannya adalah itu berkat doa dari para pendiri-pendiri kita. Pendiri-pendiri kita itu adalah kiai-kiai Panjeng yang ada di sini pada waktu itu. Dan juga tamatan-tamatan Gontor, tamatan-tamatan pondok-pondok yang lain. Kelebihannya seperti itu. Di samping sekarang itu gurunya sudah profesional semua. Sekarang sudah S1. Kalau dulu guru-gurunya itu adalah yang tertinggi hanya BA. Dan sekarang profesional. Sesuai dengan faknya masing-masing. Sesuai dengan jurusannya masing-masing. Saya di Panjeng itu mungkin 12 tahun. SD saya juga di Panjeng, sebelah utara YPIB ini. 6 tahun saya di SD. Saya berjalan dari Jimbe. 6 tahun di YPIB, saya pun berjalan. Enggak ada sepeda pada waktu itu, enggak ada yang namanya sepeda motor. Mungkin ada 4 kilo dari sini. Terus berjalan. Saya pun tidak pernah, kalau sekarang adik-adik muda ya, kalau sekolah, itu pasti ada sangu sama orang tua.
Kalau dulu nggak ada yang namanya sekolah itu, oh sangu nggak ada. Setiap hari berjalan ke sini selama 12 tahun. Yang namanya sangu jajan itu nggak ada pada waktu itu. Kalau jajan, padahal di depan aliyah ini ada warung, pada waktu itu ada warung jajan. Tapi pada waktu itu malu terhadap guru. Kalau kita jajan, pasti kita yang delik-delik bagaimana caranya nggak tahu. Pak gurunya, muridnya jajan. Dan sangat hormat terhadap guru. Katakan guru itu belum ada, katakan rame sekali di kelas, katakan ya. Guru masuk itu sudah sirup, nggak ngomong dewe-dewe. Yang penting sampean belajar di YPIP ini, wes pokoknya nanti kalau sudah corona hilang ini, monggo ya, setiap hari panjenengan jangan sampai bolos, kuncinya itu. Jangan sampai bolos. Dan jangan sampai panjenengan atau sampean ya dari adik-adik ini meninggalkan pelajaran. Saya enggak orang pintar di sini pada waktu itu. Ya semendengan aja, kan? Artinya enggak menonjol. Tapi saya setiap hari enggak pernah yang namanya bolos, itu enggak pernah. Enggak pernah saya absen, enggak pernah, kecuali itu ada halangan sakit. Yang kedua, kalau sekolah di sini, kalau sudah menjadi siswa yang ada di YPIP, tolong, karena pendidikan itu ada 3 macam. Siji, pendidikan di keluarga, sing didik kuyo wong tuamu dewe-dewe, kan, bapak ibu, sesuai dengan panjenengan di rumah, pasti dididik. Wong tua gak mungkin oleh anak agar nakal. Bapakmu, ibumu, neng kono kerang neng awakmu, katakan ya, teng sampean. Pasti itu bertujuan untuk mendidik panjenengan. Yang kedua itu adalah pendidikan yang di keluarga, masyarakat, di lingkungan. Ini sangat hati-hati. Kalau kamu nanti kan jadi siswa di sini, cari teman itu harus hati-hati. Temennya anak sekolah atau enggak. Saya cerita nih, saya itu di Jimbe mungkin dari teman-teman saya. Teman-teman sakleting saya itu yang tamat, katakan SMP itu saya sendiri, saya enggak sombong. Enggak sombong di lingkungan saya. Artinya setelah dia SD itu tidak melanjutkan. Karena pada waktu itu juga mungkin ya terbentur dengan adanya kurang perhatian terhadap orang tua, terhadap pendidikan. Akhirnya dia di SD sudah selesai. Alhamdulillah untuk saya ini walaupun dipanjang ini jangan minder. Aku tetap sekolah di teman-teman saya yang di lingkungan saya itu enggak ada yang sekolah. Saya. Tapi saya untuk menemani tulan terhadap teman-teman yang ada di lingkungan, saya pilih yang ada di Panjang. Karena dekat. Saya melihat anak Panjang, anak pelajar. Teman-teman di YPIP, setiap hari saya kalau libur, saya enggak berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah, karena nanti akan mempengaruhi sampean. Kalau tidak sekolah otomatis ya, terutama di aliyah sudah dewasa, minggu sanune koncone rokok, terus akhirnya melok rokok, orang duwe rokok, akhirnya nanti dua SPP nggo sanune yang tumbas rokok, akhirnya mempengaruhi itu pendidikan panjenengan.
Padahal merokok kalau belum dewasa atau sudah dewasa itu sangat amanah saking dari pemerintahan itu mengurangi kesehatan kepada kita. Makanya kalau memilih teman itu hati-hati, konco bocah sekolah apa ora. Ya ngonconi tapi jangan berlebihan. Nanti kamu akan terseret, akhirnya kamu tidak sekolah. Akhirnya tujuan dari orang tuamu padahal disekolahkan di sini ini pertama kamu nanti sesuai dengan doa daripada pendiri-pendiri ini menjadi yang bermanfaat bagi orang yang lain termasuk di desa kamu sendiri-sendiri nanti. Ini doanya dari pendiri-pendiri atau kiai-kiai yang ada di Panjeng atau di YPIP ini. Ya, sekian ada ya. Oh gitu. Ya. Ya begitulah dari adik-adik semua yang saya sampaikan kepada adik-adik semua semoga bermanfaat. Jangan minder sekolah di sini. Banyak orang prestasi yang ada di YPIP ini, ya terutama saya dan juga teman-teman saya yang ada di desa-desa. Gitu. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan sedikit, monggo. Ya. Baik, matur nuwun atas pemaparipun. Niki kalau boleh saya menyimpulkan anak-anak ya, bahwasanya di BIP ini, MTS maupun MA itu adalah lewat candra di muka. Paribasan itu ibaratnya itu adalah bidangnya ilmu pengetahuan, ilmu agama. Nah, terus di sini Pak yang mewakafkan ini adalah karakter. Jadi doa mereka saja. Artinya di sini sekolah dengan sungguh-sungguh, niat ikhlas menuntut ilmu, insya Allah akan keberkahan doa dari para kiai. Seperti itu ya Pak ya. Yeah. Terus baik untuk kalian, saya di sini saya buka termin untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya dibuka mute-nya atau di kolom komentar silakan. Iya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sumanto tadi, silakan yang ingin bertanya. Tes. Ya, monggo. Ya mungkin kalau hari ini belum bisa bertanya, tolong ditulis nomor HP saya, Bu. Itu. Oke. Iya, nomor handphone yang bisa dihubungi dari Bapak Sumanto adalah 089 541 087 7452. Terus untuk perlu diketahui juga anak-anak ya bahwa putra dari Pak Sumanto ini ada yang kembar. Nah, itu baru saja lulus ya Pak Y. Mungkin ada yang tahu itu ada Kak Azza dan Kak Azi. Itu baru saja lulus aliyah. Nomornya diulang, baik saya ulang ya. 089 541 0877 4. Beliau adalah tokoh masyarakat, juga tokoh NU. Sudah ada di situ di kolom komentar, sudah tertera nomor handphonenya.
Mungkin saya yang bertanya Pak Iya, Manto ya. iya, silakan. Ya. Dari pengalaman tadi PGA 4 tahun, kemudian aliyah 2 tahun. Itu ketika panjenengan menuntut ilmu di sini, tergambar nggak ketika itu pengennya cita-citanya seperti itu gitu? Apakah sudah ada greget dalam hati? Iya, terima kasih. Karena di sana pada waktu itu di Panjang itu yang namanya PGA, otomatis kan pendidikan dua. Saya bercita-cita menjadi guru. Cita-citanya jadi guru. Menjadi guru agama. Karena PGA ternyata swasta itu dihapus semua, dapat borogo, semua aturan adanya yaitu PGA negeri satu kabupaten. PGA negeri yang di Jedes tadi. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Karena cita-cita ini ya guru, saya setelah aliyah ini ya cita-citanya kuliah kan gitu kan. Ya. Kuliah di KIP, jurusan saya bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Pada waktu itu juga ada penerimaan PNS guru bahasa Inggris. Tapi saya juga daftar pada waktu itu. Karena di desa banyak yang menginginkan pada waktu itu untuk menjadi kepala desa. Akhirnya guru itu saya abaikan. Oh Allah. Saya nggak ujian. Artinya saya nggak tes. Nggak mengikuti tes. Akhirnya karena bersamaan. Akhirnya saya di kepala desa pada tahun 90. Ya kandas gurunya. Gitu kan. Walaupun toh itu memang Tuhan tidak menghendaki saya untuk menjadi guru, saya menjadi gurunya masyarakat desa itu. Begitu. Luar biasa loh anak-anak ini tiga periode. Ya. Yang pertama itu 2 periode, terus yang saat ini 1 periode. Dan Joko bisa. Nah, ketika menjabat pertama itu masih bujang. Sudah bujang, sudah mengayomi masyarakat ya Pak ya. Itu luar biasa. Itu berkat doa daripada pendiri-pendiri, para kiai-kiai YPIP. Nah, itu dapat barokah doanya tadi. Terus satu lagi pertanyaan Bapak. Ini kan panjenengan jatah putra yang baru saja lulus. Kalau di Bintan itu kan saingan di sekolah luar itu banyak. Masih tetap setia dan tidak mau pindah ke lain hati, tetap di YPIP. Motivasi ini pun apa Pak? Putra ini pun tetap di sini. Oh gini, dari keluarga ada anak saya kan ada 4 yang kedua besar yang terakhir. Yang terakhir ada motivasi mengapa dia itu publik. Karena 2 itu yang pertama dan yang kedua itu memilihnya itu lain. Saya beranggapan bahwa saya di sana itu kan tempat saya sekolah. Saya tidak namanya terhadap anak saya bercerita tentang sekolah BPIP hanya dia tertarik sendiri karena hasilnya lah ini bapakmu nih hasilnya seperti ini, ibumu juga alumni BPIP itu akhirnya seperti itu dia terus ya Pak saya ke YPIP saja begitu. Oh iya jadi putranya Bapak Sumanto ini memilih YPIP itu karena nyata hasilnya, melihat sosok bapaknya sendiri itu yang luar biasa. Baik anak-anak, masih ada yang bertanya? Halo? Tidak Bu. Tidak ada ya, nanti silakan kontak personnya saja. Silakan kalau ingin bertanya tentang ke-NU-an Pak ini. Tentang pemerintahan pemerintahan desa, silakan. Terbuka Pak nggih. Ya.
Oke. Semua tentang pendidikan, monggo. Iya, baik. Terima kasih sekali atas waktunya, Bapak. Iya, iya, iya. Salam buat keluarga. Iya, iya. Semoga sehat semuanya. Amin. 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 Ya, amin. Baik anak-anak ya, untuk sesi dengan alumni yaitu sama Bapak Sumanto kita sudahi. Terima kasih sangat Pak Sumanto ya. Kita lanjut ke prestasi alumni. Untuk Bu Masito minta tolong ini Bapak Sumanto bisa dipinarakan. Ya. Sugeng tindak Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu. Oh iya. Anak-anak siap ya? Nggih. Saya bantu aba-aba nggih. 1, 2, 3. Ampun. Oke, terima kasih. Ya. Sudah. Oh, ya. Terima kasih Bu. Suwun sangat. Nggih. Baik anak-anak, kita sudah sama Bapak Sumanto yang alhamdulillah ya luar biasa motivasi beliau sampai putranya juga melanjutkan di MTS dan MA sini yang baru saja lulus kemarin. Dan untuk selanjutnya kita bersama Cleo. Halo Cleo, sudah ada gabung di Meet ini. Moodnya, mikrofonnya, anak-anak yang lain. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Untuk sesi kali ini adalah prestasi madrasah bersama bintang kita yang juga merupakan peserta matsama kita kali ini, yaitu Ananda Cleo Vega Firdaus Islami. Kan kameranya. Selamat pagi Cleo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Cleo? Alhamdulillah sehat. Alamatnya di Desa Semanding. Kemudian asal sekolahnya dia lulus dari MTS YPIP dan sekarang melanjutkan di MA YPIP. Kemudian prestasi Ananda Cleo ini adalah yang pertama juara 1 lomba lari 400 kabupaten. Kemudian melanjutkan ke tingkat provinsi. Bila takdir Tuhan, takdir Allah, belum rezekinya Cleo ketika itu. Kemudian prestasi berikutnya yaitu menjadi 5 besar kejuaraan Olimpiade Ganesha cabang seni bela diri tahun 2021. Yang dialih itu teman kalian sendiri. Untuk Cleo, saya persilahkan untuk bercerita sedikit bagaimana bisa meraih juara 1 lomba lari 400 meter tingkat kabupaten sehingga bisa melanjutkan ke perlombaan di tingkat provinsi. Saya persilahkan Cleo. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya itu cuma banyak latihan fisik, makan makanan yang bergizi, terus ikhtiar. Kunci utama itu kita punya minat, punya mau dari. Baik Cleo, kita sesi di sini kita coba tanya jawab juga ya, biar teman kalian juga mengerti. Kalau saya ulang lagi apa yang disampaikan oleh Cleo tadi, bahwa untuk meraih prestasinya itu dia berlatih fisik, kemudian makanan yang bergizi, kemudian juga berpikir positif. Artinya berpikir positif itu sudah menghindari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu ya, Nanda Cleo. Gimana Bu?
Kemudian saya lanjut, saya pertanyaannya ini, kenapa kok memilih ke MAYPIP? Kamu kan dari MTS JPIP, kemudian tetap dalam hati kamu di sini MAYPIP, tidak pindah ke sekolah lain. Itu kenapa? Ya, karena saya di sini kan mendapatkan 2 mata pelajaran. Yang pertama, saya mendapatkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Dan saya di sini juga mendapatkan pembelajaran Al-Quran yang bermetodekan UNI. Dan alhamdulillahnya di sini bisa mengikuti munakosa. Alhamdulillah. Jadi Ananda Cleo ini tetap nanti kita mencari dunia, akhiratnya juga dapat. Seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Ananda Cleo ini sudah monakosa, sudah melewati ujian dalam umumnya. Kemudian juga dia tetap di MAYPIP karena itu tadi, bagaimana Cleo bisa diulang? Karena ingin mengikuti sertifikasi. Oh iya, karena ini target dia adalah sertifikasi UNI. Kenapa kok ada sertifikasi? Apa dibalik sertifikasi itu? Karena nanti kalau selesai sertifikasi, saya bisa siap membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari apa yang sudah saya peroleh di sini. Oh iya, seperti itu. Jadi anak-anaknya, ketika nanti kalian sudah sertifikasi, itu nanti kalian bisa mengamalkan ilmunya, bisa mengajarkan Al-Qur'annya. Dan itu sudah suatu kebanggaan, sudah luar biasa. Kita mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Begitu ya, Cleo ya? Yeah. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin Cleo bisa sedikit bercerita bagaimana sih sekolah di MTS ini dan di MA sini. Suatu kebanggaan di sini karena nggak gimana ya, saya bisa mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan yang pastinya saya di sini bisa belajar ngaji, dan ngaji itu nggak. Alhamdulillah. Mengaji itu tidak mudah. Kata Nanda Cleo seperti itu. Mudah. Saya sedikit menukil dari kamu, mengaji itu tidak mudah. Artinya di situ ada kesulitan-kesulitan, ada tahapan-tahapan. Nah, bisa cerita sedikit kesulitannya apa, Cleo? Butuh perjuangan, menghafalnya itu kan nggak mudah ya. Menghafalnya itu mudah, yang menjaga tetap hafalnya itu yang sulit. Nah, seperti itu ya anak-anak. Menghafalnya itu mudah, tapi menjaga hafalan itu yang sulit. Ibaratnya kalau kita membuat sebuah bangunan, membangun itu mudah, tapi memelihara supaya bangunan itu tetap bersih, rapi, itu yang susah. Seperti itu. Kemudian Nanda Cleo, kamu dari rumah kamu ke madrasah itu menggunakan kendaraan sendiri atau dengan kendaraan madrasah? Kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri. Aman selama perjalanan? Mana? Aman selama di perjalanan mulai dari rumah kamu sampai madrasah? Iya, alhamdulillah aman. Baik, sekarang begini. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman kalian ya. Barangkali kalian di sini atau juga wali murid mungkin yang bergabung, dibuka mikrofonnya atau diketik di kolom komentar. Halo? Silakan yang bertanya.
1, 2, 3. Yuk, silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya coba yang bertanya lagi ya, Cleo. Ya. Saya kembali lagi ke masalah belakang. Kayak semangatnya saya kesel ini. Begini. Bu Febri ada yang bertanya di ini ya. Oke, oke. Sambil minum dulu Bu Febri, monggo. Sampai semangatnya Bu Ika. Bismillah. Silakan. Pripun, gimana Bu Ika? Monggo yang bertanya. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Bu. Gimana perasaan Anda saat sekolah di YPIP semasa MTS? Nah, bisa langsung dijawab, Cleo. Bagaimana perasaan kamu ketika sekolah di MTS? Ya, yang tentunya itu pasti senang ya ada hafal dan mengejar target yang ketinggalan gitu. Dukanya itu ketika mengejar target yang ketinggalan. Pernah ketinggalan, Cleo? Pernah, Bu. Pernah. Itu hal yang biasa. Kita belajar dari sebuah kegagalan. Sudah cukup, kemudian penanya yang lain tadi sepertinya juga ada ya, Bu Ika? Belum ada, Bu. Tadi sepertinya ada bagaimana kesannya atau kesannya. Ya, ini ada. Apa yang paling mengesankan selama sekolah di YPIP? Apa yang paling mengesankan? Mengesankan. Ya yang pastinya banyak ya, nggak bisa semua mengesankan. Semua mengesankan. Ya, semuanya mengesankan. Luar biasa. Semuanya mengesankan anak-anak. Nggak bisa Cleo menghitung satu persatu. Semuanya mengesankan. Ibaratnya itu ada lagi yang bertanya ini, Mbak Cleo sekarang kelas berapa? Sekarang Mbak Cleo Mau kelas 10, mau SMA. Iya kan udah SMA ya? 10. kelas 10 MA YPIP Panjang. MA ya. Saya lanjut di sini juga. Melanjutkan di sini juga. Melanjutkan di YPIP juga. Terus adakah penanya yang lain? Baik. Semangat terus Kak Cleo. Ada komentarnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ya paparan sedikit dari saya bahwa Bu untuk Febri menjadi masih ada yang bertanya lagi. Oh, masih ada yang bertanya lagi. Ya Allah, maaf. Silakan. Mbak Cleo, bagaimana rasanya saat sekolah di YPIP Panjang? Hampir sama dengan tadi ya. Hampir sama dengan tadi. Dan juga ini ada jilid berapa sekarang mengajinya? Jilid berapa? Udah selesai, udah waktunya, udah Al-Quran. Sudah Al-Quran. Jadi Kak Cleo itu sudah munakosah, itu artinya jilid 1, 2, 3 itu sudah selesai, kemudian dilanjut ke Al-Quran. Begitu Kak Cleo ya? Ini Bu, bagaimana rasanya saat sekolah di YPIP Panjang? Bagaimana rasanya ketika sekolah di YPIP Panjang? Dijawab lagi Mbak Cleo, Kak Cleo. Kan teman-temannya baik semua, di sini dapat ilmunya, ngaji nggak setengah-setengah, ya bisa sampai apa ya, sampai mendakwah kan berarti nggak setengah-setengah gitu. Banyak perjuangannya juga, suka dukanya. Ngajinya tidak setengah-setengah.
tuntas sampai bisa. Iya, dijamin di sini. Dijamin. Terus susah senangnya sekolah di YPIP Panjang. Cita-citanya mau jadi apa, Kak? Ternyata banyak sekali pertanyaannya. Jadi orang sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Terus ada lagi pertanyaan tadi Kak Cleo. Apa itu? Apa tujuannya setelah nanti sertifikasi? Tadi ada yang bertanya seperti itu. Tujuannya, insya Allah saya akan mengamalkan dan mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan di sini. Dengan bisa menjadi guru Al-Quran. Oh iya. Satu lagi pertanyaan yang sudah masuk ya. Kakak, tempat apa yang paling kakak suka ketika berada di YPIP? Tempat apa ya? Mungkin ini sudut bagian madrasah bagian yang mana yang paling difavoriti Cleo gitu ya? Mungkin di dalam kelas, di masjid, atau di kantin, atau di mana gitu. Dalam kelas kalau saya, dalam kelas. Di ruang kelas. Di ruang kelas. Baik anak-anak ya, karena terbatasnya waktu, nanti ada Kak Cleo bisa menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti untuk anaknya bisa dilanjut secara personal. Tolong disebutkan nomor handphonenya. Nomor handphone saya dicatat ya. 0831 0831 6642 4071. Itu ya, silahkan nanti yang bertanya langsung ke Kakak Cleo. Baik anak-anak ya, untuk waktu kita sudah terbatas, sudah hampir habis. Sedikit dari saya pemaparasannya, bahwa ketika kita sukses itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memudahkan urusan-urusan kita. Kemudian satu lagi, bahwa dalam siklus 1 bulan itu purnama hanya terjadi 1 kali. Ambil kesempatan ketika purnama itu ada. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan mohon maaf bila saya ada salah kata, tutur kata, dan sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izan mana Izan? Izan mana? Oke, baik anak-anak. Saatnya kita foto bersama ya. Semua open kameranya. Open kamera. Jangan keluar dulu sebelum kita foto ya. Maskernya, nah biar kelihatan gantengnya. Oke, sudah kita foto bersama. 1, 2, 3. Mari lagi. Pakai gaya literasi. Salam L. Jarinya dipakai ini, salam literasi. L, bikin L ya. Bikin L lah, kayak Mbak Cleo. L ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Mengingatkan Bu Feb untuk tugas hari terakhir apa Bu Feb? Kemarin ada tugas bikin karya ya. Untuk tugas terakhir itu ada tugas karya sedikit My Beloved YPIP.
Terus ingat ya, setiap pemateri dan narasumbernya, kan nanti kita akan pilih pemateri terfavorit dan host terfavorit.